Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Sandayanti, sarjana psikologi, magister psikologi, psikolog. Saya adalah dosen tetap yayasan di sebuah perguruan tinggi swasta, yaitu dari Universitas Malahayati Bandar Lampung, pada program studi psikologi sejak tahun 2016. Riwayat pendidikan saya adalah S1 Psikologi dan studi magister profesi psikologi dari Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait unjuk diri dosen. Saya diamanahkan untuk mengampu beberapa mata kuliah psikologi, yaitu mata kuliah psikologi dasar 2, psikologi sosial, psikologi eksperimen, psikologi pendidikan, serta tentang perkembangan manusia 1. Mata kuliah FPM 1 ini berisi tentang memahami pokok-pokok dan dasar-dasar perkembangan manusia dari periode prenatal hingga lanjut usia atau perkembangan sepanjang masa hidup. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib pada semester 1 di program studi psikologi Universitas Malahayati Bandar Lampung. Dengan bobot 4 SKS, total pertemuan adalah sebanyak 28 kali pertemuan dengan waktu 100 menit sekali tatap muka. Mata kuliah FPM 1 ini menekankan pada pemahaman mahasiswa mengenai perkembangan yang terjadi pada diri manusia secara psikologis. Lalu selanjutnya, manfaat kuliah ini adalah mahasiswa dapat memahami perkembangan manusia secara fisik, kognitif, dan sosio-emosional yang sesuai dengan usia dan biasa ditemui dalam lingkungan sekitar kita. Sehingga mahasiswa lebih memahami apakah perkembangan yang dialami oleh seorang individu sudah sesuai atau belum sesuai berdasarkan usianya. Mahasiswa akan diberikan materi perkembangan mulai dari dasar dan awal, yaitu periode prenatal atau sebelum lahir, hingga lahir, dan terus hingga lanjut usia. Pengetahuan dasar yang terkait perkembangan ini akan membantu mahasiswa dalam mempelajari materi-materi psikologi pada semester selanjutnya, dan bisa dipakai sebagai acuan dalam melakukan asesmen pada orang lain yang terkait dengan perkembangan. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami hakikat psikologi perkembangan. Yang kedua, mampu memahami hukum-hukum perkembangan. Yang ketiga, mampu memahami dasar-dasar perkembangan. Yang keempat, mampu memahami metode psikologi perkembangan. Yang kelima, mampu memahami perkembangan fisik. Yang keenam, mampu memahami perkembangan kognitif. Lalu yang ketujuh, mampu memahami perkembangan emosi dan perkembangan psikososial. Itulah 7 capaian pembelajaran yang harus mahasiswa capai selama belajar mata kuliah FPM 1 ini. Proses pembelajaran dilakukan dengan metode interaktif dan diskusi kelompok. Metode interaktif saya lakukan dengan memberikan pemaparan secara teori dan pertanyaan sebagai rangsangan kepada mahasiswa untuk dapat berpikir kritis terkait teori perkembangan. Untuk diskusi kelompok, mahasiswa dapat membahas kasus yang terjadi dan dikaitkan dengan teori dan dipresentasikan. Untuk pelaksanaan pembelajaran, saya menyesuaikan dengan kondisi saat ini yang masih berada pada situasi pandemi COVID-19. Sehingga saya memberikan pengajaran melalui media daring dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan Google Meeting, serta menggunakan WhatsApp Group untuk menjalin komunikasi dengan mahasiswa. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran terbagi menjadi beberapa penilaian dengan bobot tugas sebesar 35%, UTS 30%, dan UAS 35%. Proses penilaian ini diberikan secara transparan kepada mahasiswa dan disampaikan di awal perkuliahan. Berikut cuplikan pembelajaran yang saya lakukan secara daring dengan menggunakan media Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Kita akan membahas terkait dengan perkembangan pada masa bayi yang terkait dengan kognitif. Seperti itu. Apakah ini teman-temannya sudah pada hadir semua? Sudah, Bu. Oke, Sudah, baik. Bu. Ya, nanti sambil saya mulai perkuliahannya, teman-teman bisa sambil absen di grup ya, supaya saya tahu siapa yang hadirnya tepat waktu dan yang
Tidak, seperti itu. Karena ini sudah hadir semua, saya rasa kita sudah bisa isi absennya secara full. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, tidak berlama-lama, saya akan mulai menampilkan materi kita pada hari ini, gitu, terkait dengan perkembangan. Saya akan share screen. Oke, baik. Kita akan membahas, gitu, sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan perkembangan fisik pada masa bayi, gitu ya, itu sudah selesai kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan kognitif pada masa bayi, kita menggunakan teori dari Piaget. Gitu. Ini lanjutannya, gitu. Jadi perkembangan pada seorang bayi itu kan ada 3 ya, perkembangan fisik, kognitif, dan sosio-emosional. Nah, kali ini kita akan membahas kepada bagian yang kedua, yaitu bagian perkembangan secara kognitif pada masa bayi. Teori Piaget mengenai perkembangan masa bayi sendiri, gitu ya. Piaget sendiri berkeyakinan bahwa bayi melalui 6 subtahap dalam kemajuan mereka selama periode kurang dari 2 tahun yang singkat, gitu. Jadi kalau menurut Piaget ada 6 subtahap yang memang harus dilalui oleh seorang bayi untuk dalam perkembangannya secara kognitif, gitu. Lalu Piaget mengembangkan beberapa konsep tentang proses-proses yang digunakan anak-anak ketika mereka membangun pengetahuannya untuk mengenal dunia, gitu ya. Belajar mengetahui apa yang ada di sekitarnya, gitu ya. Terkait dengan konsep penting tersebut adalah yang namanya skema, asimilasi, akomodasi, organisasi, dan ekuilibrasi. Nanti akan kita kupas satu-satu apa itu skema, apa itu asimilasi, akomodasi, organisasi, dan ekuilibrasi yang terkait dengan perkembangan yang terjadi pada bayi yang terkait dengan kognitifnya. Seperti itu ya, teman-teman. Lalu selanjutnya, ini setelah kita tahu tentang teori Piaget-nya terkait dengan perkembangan bayi, kita akan beranjak ke yang pertama nih. Ini ada yang namanya skema, gitu ya. Skema itu merujuk pada berbagai tindakan atau representasi mental yang mengorganisasikan pengetahuan. Skema ini, skema perilaku atau aktivitas fisik bentuknya merupakan ciri yang bisa berkembang di masa bayi. Terus ada juga skema mental atau aktivitas kognitif yang berkembang di masa kanak-kanak, gitu ya. Karena kita membahas dengan bayi, gitu, makanya kita akan lebih fokus kepada skema perilaku atau aktivitas fisiknya. Bayi itu adalah usia 0 sampai 2 tahun. Gitu. Skema bayi dibangun dengan 2 tindakan sederhana seperti dengan tindakan-tindakan sederhana, seperti mengisap, melihat, dan menggenggam, gitu. Kalau buat orang dewasa, sepertinya mengisap, melihat, menggenggam itu adalah sesuatu hal yang sangat mudah untuk dilakukan, gitu ya. Bahkan kita kadang cenderung untuk tidak berpikir lagi untuk menggenggam sesuatu, misalnya mengambil barang, megang handphone, megang pulpen, dan lain sebagainya. Cuman ternyata kalau untuk bayi, gitu, mereka harus belajar banget nih, gimana sih cara menggenggam yang erat, gitu ya, menggenggam benda besar, benda kecil itu harus dibedakan. Dan itu terkait dengan kemampuan dari kognitif si bayi yang terkait dengan skema, gitu ya. Dia mengorganisir pengetahuan-pengetahuan yang dia lihat dari orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya atau berdasarkan pengalamannya sendiri. Itu adalah skema. Lalu lanjut, yang kedua adalah asimilasi dan akomodasi. Asimilasi merujuk pada kegiatan memasukkan informasi baru ke dalam skema-skema yang sudah ada, gitu ya, pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada. Terjadi ketika anak-anak menggunakan skema-skema yang telah dimilikinya untuk menangani informasi atau pengalaman baru, gitu. Lalu ada yang namanya akomodasi, merujuk pada penyesuaian skema-skema yang sudah ada agar cocok untuk mengolah informasi-informasi dan pengalaman baru yang cocok. Jadi sebelumnya bayi itu punya skemanya dulu nih, punya pengetahuan dasarnya dulu bahwa tangannya bisa digunakan untuk menggenggam, gitu ya. Lalu dia bisa menggenggam mainannya, gitu ya. Nah, selanjutnya ada asimilasi yang kedua, gitu. Dia sudah tahu nih fungsi tangannya itu bisa dipakai untuk menggenggam. Lalu ternyata tidak hanya bisa menggenggam untuk mainan, gitu, tapi ternyata tangannya itu bisa untuk menggenggam hal yang lain, gitu, misalnya tangan ibunya, gitu ya, atau menggenggam menarik ujung selimutnya, gitu ya, dengan menggenggam kayak begini, gitu. Dia belajar, oh ternyata jari-jariku ini bisa digunakan untuk memegang apapun, gitu. Itu asimilasi. Lalu akomodasi, dia mencocokkan, gitu ya. Kalau aku ketemu bendanya bulat, gitu ya, bisa aku pegang seperti ini misalnya nih, ini misalnya dia bisa begini, gitu. Tapi ternyata kalau bendanya besar, gitu ya, misalnya seperti selebar ini nih, gitu. Ini tuh nggak bisa digenggam, tapi ini tuh bisanya diginiin, gitu. Hanya dipegang biasa, gitu. Nah, itu adalah bentuk dari akomodasi, gitu. Dia sudah tahu fungsinya, gitu ya. Terus skemanya adalah tahu fungsi tangannya bisa untuk menggenggam. Terus asimilasinya adalah bayinya itu tahu bahwa tangannya itu bisa menggenggam benda apapun, gitu ya. Tidak hanya satu bentuk benda saja.
misalnya dot susu dan lain sebagainya gitu. Lalu akomodasinya adalah dia bisa membedakan, oh kalau benda yang bentuknya bulat cukup di tangan, aku bisa genggam erat semuanya. Tapi ternyata kalau bendanya yang lebar gitu, aku hanya bisa menggenggam di sebagian sisinya. Itu adalah akomodasi. Hal itu gitu, terjadi dalam proses kognitif pemahaman bayi, karena semua yang terjadi merupakan pengetahuan baru bagi seorang bayi. Lalu lanjut nih, ini saya tadi contoh nyatanya ya, ini saya juga sudah tuliskan contoh-contohnya untuk teman-teman lebih memudahkan teman-teman dalam memahami. Yang pertama, asimilasi dan akomodasi sudah berfungsi sejak bayi berusia sangat dini. Bayi yang baru lahir, refleks menghisap segala sesuatu yang menempel pada bibirnya. Ya, dengan menghisap berbagai objek yang berbeda-beda, mereka mulai belajar mengenali cita rasa, tekstur, bentuk. Itu adalah asimilasi gitu ya. Jadi semua yang nempel di mulut dia caplok gitu. Kalau ketemu tangan, oh tangan rasanya lebih licin gitu ya, lebih lembut gitu. Nanti kalau ketemu ujung bantal, oh ternyata ini rasanya lebih seret gitu. Terus ada serabut-serabutnya gitu ya, ujung-ujung tepi bantalnya yang ikut terkenyot gitu ya. Nah itu dia mulai belajar tekstur, bentuk, cita rasa gitu. Sama seperti ketika saya memberikan contoh tadi ketika menggenggam gitu. Ternyata beda ya, kalau menggenggam jari rasanya seperti ini gitu. Kalau menggenggam benda yang bulat rasanya lebih licin gitu. Kalau menggenggam mainannya yang dari bahan bludru, biasanya mainan bayi yang bunyi-bunyi itu, dia akan tahu, oh ini ada teksturnya, lebih ada ke sensasi gerindil-gerindilnya gitu. Nah, mereka belajar dari situ. Itu adalah asimilasi dan akomodasi. Oke, setelah memperoleh pengalaman selama beberapa bulan, bayi membangun pemahaman baru nih. Gitu ya. Sejumlah objek seperti jari dan payudara ibu itu ternyata dapat diisap. Sementara selimut nggak diisap, itu adalah akomodasi. Dia tahu dari mana ternyata selimut nggak enak diisap gitu. Sebelumnya dia hisap dulu. Oh ternyata nggak enak ya rasanya kayak gini gitu. Bikin seret, bikin di mulut itu nggak ada rasanya gitu ya. Cuman hambar-hambar nggak enak gitu gitu. Sehingga dia belajar. Oh ternyata memang sih bisa dihisap, cuman gitu nggak ada enaknya gitu. Jadi dia tahu, oh jadi kalau beda nih rasanya dengan dia menyusu sama ibunya atau menyusu pada botol dotnya gitu. Sehingga itulah akomodasi. Itu pengetahuan-pengetahuan dasar gitu ya yang sudah dipelajari sejak dari dilahirkan gitu. Mereka sudah mulai belajar loh ternyata sejak dilahirkan gitu. Kita dulu juga ternyata belajar juga gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk tahu bisa membedakan mana yang bisa dimasukkan ke dalam mulut, mana yang enggak, seperti itu. Oke lanjut, tadi udah skema, asimilasi, akomodasi, sekarang yang ketiga adalah organisasi. Merujuk pada pengelompokan perilaku dan pemikiran yang terpisah satu sama lain ke dalam suatu sistem yang tingkatannya lebih tinggi. Gitu ya. Seorang bayi yang memiliki gagasan samar menggunakan palu, mungkin juga punya gagasan yang samar tentang perkakas lainnya. Setelah belajar menggunakan perkakas satu persatu, ia akan mengaitkan beberapa cara penggunaan dan mengorganisasikan pengetahuannya. Gitu. Nah ini contohnya adalah misalnya nih, bayi itu biasanya kalau belajar pertama, apapun yang dia pegang, dia akan pukul-pukulkan kayak begini, gitu ya. Pernah lihat mungkin ya, saya rasa teman-teman pernah yang punya adik, punya keponakan, punya sepupu, gitu ya. Nah, dia kalau pegang apa-apa, semua ditutuk-tutukin. Kadang ditutukin ke kepalanya sendiri, dipukul-pukulin ke kepalanya sendiri, gitu. Nah, ketika itu adalah bentuk bendanya adalah, misalnya mainan, kayak untuk masak ibunya tuh gitu ya, sutil gitu misalnya. Nah itu ternyata ditutuin sakit gitu. Oh dia tahu, oh ini ternyata benda-benda yang bisa melukai aku gitu. Tapi ada mainan bantal-bantalannya boneka kecil gitu ya, panjang, ternyata kalau dipukul-pukulin kepala itu nggak sakit gitu. Jadi itu baik-baik saja gitu. Terus itu untuk memisahkan terkait dengan pengorganisiran gitu, bahwa ada benda-benda yang keras gitu ya, bahwa ada mainan-mainan yang ternyata kalau dipukulkan ke aku itu rasanya sakit, tapi ada benda-benda juga yang kalau dipukulkan karena dia bahannya lembut, jadi itu nggak sakit. Gitu. Selain itu juga dia bisa mengorganisirkan semakin tinggi usianya gitu, dia akan bisa membedakan nih, misalnya kalau bayi-bayi yang cowok gitu ya, kalau obeng itu harus dimasukkan, diputer gitu ya, tapi kalau palu harus dipukul-pukul gitu. Dia mulai mengetahui fungsinya gitu, tapi semuanya berdasarkan dia belajar dulu nih, mungkin semuanya dipukul-pukulin dulu, oh ternyata kalau obeng dipukul-pukulin nggak akan seenak kalau mukul-mukulin mainan palu-paluan gitu misalnya. Jadi sehingga kalau obeng, oh dia tahu nih, masukin, tuh diputer-puter, itu lebih enak, oh ternyata fungsinya berbeda. Akhirnya dia bisa membedakan mana benda-benda yang nyaman untuk dipakai, memang kegunaannya adalah untuk dengan cara dipukul atau dengan cara yang diputar gitu. Itu adalah pengorganisasian gitu. Tapi untuk mengetahui itu biasanya bayi harus explore dulu gitu. Mencoba berbagai macam cara sehingga dia lebih mengetahui, dan jangan dilupakan juga bantuan dari orang dewasanya untuk mengarahkan seperti itu. Oke, lalu lanjut yang keempat adalah ekuilibrasi.
merujuk pada penjelasan bagaimana anak-anak beralih dari satu tahap berpikir ke tahap berpikir berikutnya, gitu ya. Karena mereka secara kognitif terus berkembang, pengetahuannya juga terus bertambah, gitu ya. Tadi yang sudah saya contohkan, dari yang tahunya semua itu bisanya dipukul-pukul, gitu. Ternyata setelah dilakukan uji coba lainnya, gitu ya, oh diputar-putar bisa nih, oh ternyata yang ini lebih enak nih kalau mainan palu-paluan lebih enak untuk dipukul gitu. Mainan yang ini, mainan yang obeng-obengan lebih enak untuk diputar gitu. Nah, dia terus mulai berpikir nih, oh ketika ketemu benda-benda yang ujungnya ada bentuk tumpulnya, dia bisa memikirkan, oh ini berarti kalau yang bentuknya ujungnya tumpul nih bisa buat mukul-mukul nih gitu ya. Tapi kalau yang ujungnya runcing ini nggak enak nih buat mukul-mukul gitu. Sehingga dia mulai nih pengetahuannya bertambah. Banyak hal-hal yang akhirnya dia semakin besar wawasannya gitu, tidak hanya sekadar mainan gitu ya. Oke, lalu selanjutnya ada tahapan perkembangan sensori motor yang terkait dengan yang dikatakan oleh Piaget tadi. Tahapan sensori motor berlangsung mulai dari kelahiran hingga usia 2 tahun, berarti 0 sampai 24 bulan gitu ya. Bayi membangun pemahaman mengenai dunia dengan cara mengkoordinasikan pengalaman-pengalaman sensorisnya. Misalnya dengan melihat dan mendengar. Karena itu adalah dua indera yang paling berkembang lebih cepat dibandingkan indera-indera yang lainnya untuk seorang bayi gitu ya. Itu sudah dari lahir itu sudah berkembang dengan baik gitu. Lalu yang selanjutnya sensori motor menurut Piaget dibagi ke dalam 6 subtahap tadi yang sudah saya bahas ya. Bahwa ada 6 subtahap yang harus dilalui bayi ketika mengalami fase perkembangan. Oke. Aduh, sorry, lepas. Maaf ya, sebentar. Oke. Oke. Ada 6 subtahap, saya lanjutkan ya. Ada 6 subtahap sensori motor menurut Piaget. Gitu. Kira-kira dari teman-teman sebelum kita membahas tahap-tahapnya, adakah yang sudah memahami atau sudah tahu apa sih sensori motor itu? Silakan, ada yang ingin menjawab? Itu adalah perkembangan yang terkait dengan apa ya? Gitu. Perkembangan yang terkait dengan panca indera bukan dua mata, dengan penglihatan. Ya, bisa. Ada lagi yang mau coba menyempurnakan jawaban dari dia? Silakan. Eja mungkin mau jawab, Za? Oke, saya ingatkan kembali ke teman-teman ya, iya betul itu menggunakan panca indera, cuman sensori motor itu terkait dengan gerak gitu ya. Jadi perkembangan yang terkait dengan gerak yang menggunakan fungsi otot gitu. Dan sensorinya itu adalah untuk merasakan kalau motornya itu adalah gerak ototnya. Gitu. Tadi kan untuk menggenggam dia harus menggerakkan otot-otot jari dan buku-buku jarinya. Itu adalah sensori motor gitu ya. Lalu dia merasakan. Nah, lanjut kita bisa lanjut ke tahap-tahapnya, 6 tahap-tahap yang menurut Piaget. Yang pertama ada yang namanya refleks sederhana, yaitu berhubungan dengan bulan pertama setelah kelahiran, jadi 0 sampai 1 bulan. Koordinasi sensasi dan tindakan terutama melalui refleks seperti mencari dan menghisap. Jadi mereka itu mencari dan menghisapnya adalah bentuk refleks gitu ya. Nggak perlu diajarin nih gitu. Seorang bayi baru lahir gitu ya, baru lahir dari ibunya, baru hadir di dunia ini gitu. Ketika ditempelkan di dada ibunya, dia langsung refleks mencari-cari puting ibunya gitu ya untuk menyusu gitu. Dusel-dusel gitu biasanya. Nah, itu ternyata adalah salah satu bentuk refleks yang sudah memang dibawa oleh setiap bayi ketika lahir gitu. Jadi nggak perlu diajarin dulu nih. Ini loh dek gitu ya, kalau lahir tuh harus menyusu sama ibu gitu, terus menyusu itu seperti apa gitu, nggak perlu, dia sudah tahu gimana caranya ngenyot gitu ya, ngisep itu seperti apa. Oke. Terus mereka cenderung ketika bibirnya disentuh nih gitu, karena dia taunya kalau di bibir dia akan masuk menghisap dan mencari itu tadi refleksnya. Jadi ketika dimasukkan dia akan mengap gitu. Jadi apapun yang ditempel di bibir gitu, dia akan mengenyotnya gitu, akan menghisapnya. Itu adalah ternyata salah satu bentuk refleks sederhana. Gitu. Jadi tahapan yang pertama adalah bayi memiliki refleks sederhana atau melalui fase tahap dengan refleks sederhana ini. Gitu ya. Ini menurut Piaget. Lalu yang kedua, ada kebiasaan pertama dan reaksi sirkuler. Ya, berkembang pada usia 1 sampai 4 bulan. Tuh. Bayi mencoba mengkoordinasikan sensasi dan 2 tipe skema.
Yang pertama adalah kebiasaan refleks yang sudah dibawa sejak lahir tadi, dengan reaksi sekuler primer, usaha mereproduksi suatu peristiwa yang mulanya terjadi secara kebetulan. Fokus utamanya masih pada dirinya sendiri. Jadi bayi itu hanya paham dengan dirinya sendiri aja gitu, kebutuhan dirinya sendiri. Contohnya gitu ya, contohnya adalah mengulangi sensasi tubuh yang awalnya kebetulan, yaitu menghisap jempol. Karena dia refleks pertamanya, kalau refleks mengisap itu kan adalah refleks sederhana yang memang sudah dibawa oleh bayi gitu ya. Terus dia coba-coba nih sambil begini-begini gitu kan, karena kan kalau bayi itu gerakannya belum terkoordinasi ya, jadi masih bergerak-gerak aja gitu. Set, nggak sengaja tuh tangannya masuk ke dalam mulut. Tapi karena dia punya refleks sederhana gitu ya, refleks yang menghisap gitu, dia otomatis kenyot nih semua. Oh, ternyata tanganku dikenyot enak ya gitu. Oh, ternyata selain menyusu sama ibu gitu ya, selain ketemu sama puting ibu gitu, ternyata ada benda lain yang sama enaknya ketika dikenyot. Oh, ternyata ujung jariku dikenyot gitu. Lalu kemudian bayi melakukan akomodasi dengan menghisap jempol dengan cara yang berbeda dari menghisap puting gitu ya. Kalau puting kan kecil masuk semua, oh kalau kayak gini gede, berarti aku harus lebih mangap gitu ya, belajar gitu. Dia akhirnya menemukan ada kebiasaan-kebiasaan yang baru akhirnya muncul terkait dengan refleksnya tadi. Refleksnya udah punya nih menghisap gitu. Ketemu benda lain yang dihisap enak nih. Oh, itu jadi kebiasaan. Jadi ketika dia pengen menghisap gitu ya, tapi ibunya nggak ada atau tidak pada waktu dia untuk disusui gitu, dia akan mencari tangannya untuk dihisap gitu. Untuk memenuhi kebutuhan menghisapnya seperti itu. Itu adalah reaksi sirkulernya dari seorang bayi. Oke, lalu yang ketiga adalah reaksi sekuler sekunder gitu ya. Berkembang antara usia 4 sampai 8 bulan. Gitu. Bayi lebih berorientasi pada objek, melampaui preokupasi terhadap diri sendiri, tindakan diulang-ulang karena takjub atau menyenangkan gitu ya. Tadi mulai nih, pertama nemu jempol, oh enak, oh diulang lagi, oh enak, terus diulang terus gitu, karena dia tahu ketika aku pengen menyusu tapi ibuku nggak ada gitu, terus aku sebenarnya nggak lapar-lapar amat gitu, cuman pengen ngisep aja gitu, sehingga dia pakai tangannya, dia takjub sendiri dengan penemuannya gitu ya, terus besoknya dia coba temukan lagi di mana jari yang bisa dihisap. Terus lalu bayi juga melakukan peniruan terhadap sejumlah tindakan sederhana, seperti berceloteh dan sejumlah bahasa tubuh sederhana. Jadi dari usia 4 bulan sampai 8 bulan ini biasanya bayi-bayi sudah mulai mengeluarkan suara-suara gitu ya. Kalau diajak ngomong sama orang dewasa, berhadapan sama dia gitu ya, dia sudah melihat mimik wajah kita gitu ya. Terus kita ngomong, halo adek gitu, dia berusaha untuk mengikuti, tapi kan karena organ bicaranya belum siap gitu ya, dia juga belum memiliki vocabulary dan masih banyak hal yang terkait, dia masih fokus belajarnya terkait dengan fisik dan penambahan pengetahuan gitu ya, sambil menunggu organ-organ bicaranya siap gitu, biasanya dia akan muncul nih suaranya gitu. Nah misalnya oh gitu, dia berusaha untuk ngeluarin suaranya dulu gitu ya, dia berceloteh dengan kata-kata yang enggak dengan kata-kata yang belum ada maknanya gitu, tapi sudah mengeluarkan suara ya. Namun bayi hanya melakukan peniruan terhadap tindakan-tindakan yang memang telah mampu dihasilkannya sendiri. Jadi memang terbatas dengan kemampuan yang dia punya gitu ya. Atau dia melihat wajah ibunya terus tangannya begini-begini gitu ya, dia pengen pegang gitu. Nah, itu adalah bentuk dari reaksi sekuler sekunder. Ini tahap perkembangan yang ketiga. Lalu, tahap perkembangan yang keempat adalah koordinasi reaksi sekuler sekunder. Berlangsung antara usia 8 sampai 12 bulan gitu ya. Tindakan bayi menjadi lebih diarahkan keluar, bayi mengkoordinasikan skema dan bertindak dengan sengaja. Koordinasi dari penglihatan dan sentuhan atau tangan dan mata gitu ya. Contohnya bayi dapat menggunakan tongkat untuk mengambil mainan yang diinginkan gitu ya. Biasanya 8 sampai 12 bulan ini udah duduk nih, udah merangkak, bahkan ada beberapa yang sudah mulai belajar jalan. Terus kalau dia lempar main bola nih misalnya, dia lempar tuh bolanya pluk jauh gitu, terus masuk ke bawah kolong meja gitu, dia nggak nyampe. Nah dia udah mulai ngide nih, udah mulai bisa, ini benda dia ini tanganku nggak nyampe nih, berarti aku harus cari benda yang lebih panjang yang bisa membuat aku sampai untuk ngambil bendanya gitu. Itu maksudnya koordinasi reaksi sekuler sekunder gitu ya, dia sudah mampu berkoordinasi gitu untuk ngerti nih bahwa ada benda-benda yang bisa membantu dia untuk mengambil gitu misalnya. Ini salah satu contohnya. Oke. Lalu kita lanjutkan ke tahapan yang kelima, yaitu reaksi sekuler tersier gitu ya. Tadi ada sekuler primer, sekunder, koordinasi sekunder, terus ada tersier. Kesenangan terhadap hal baru. Gitu. Berkembang antara usia 12 sampai 18 bulan, berarti 1 sampai 1,5 tahun. Bayi-bayi menjadi tergugah minatnya terhadap berbagai objek dan berbagai hal yang dapat mereka lakukan terhadap objek-objek itu. Bayi bereksperimen dengan perilaku baru gitu ya, karena mereka juga sudah bisa move on nih, bisa bergerak sendiri gitu ya. Ada yang sudah merangkak gitu ya, ada yang sudah mulai belajar jalan gitu. Dia sudah bisa menggapai benda-benda yang ada di sekitarnya. Gitu. Contohnya sebuah kotak mungkin dijatuhkan, diputar, ditabrakkan dan
ke benda lain dan digelindingkan. Dia explore gitu ya. Saya ada mainan nih, dia main bola, digelindingin, oh bisa gitu ya, dilempar, oh bisa gitu ya, terus kadang didudukin gitu ya, dicobain enak apa enggak, bisa apa enggak gitu. Dia mulai seneng gitu ya, fokus main sendiri itu sudah mulai bisa nih pada usia-usia segini. Dikasih mainan satu gitu, dia akan apa ya, fokus menghabiskan waktunya untuk bermain dengan mainannya itu sudah bisa di usia segini, karena dia bereksperimen nih, banyak sekali yang pengen dia tahu gitu. Oh kalau bentuknya bola bisa diapain aja gitu, atau mainan yang bentuknya kotak gitu ya, kan banyak ada tuh mainan bayi yang kayak boneka gitu ya, lembut tapi bentuknya kotak kayak dadu gitu. Nah itu kotak kayak dadunya itu bisa diapain aja nih gitu. Oh kalau di gelinding-gelindingin dia ternyata kembali ke sisinya, cetuk-cetuk gitu ya, pindah gitu ya. Tapi ternyata kalau ditekan dia bisa kempes gitu misalnya. Kalau dilempar, oh berat gitu. Nah itu bayi mulai belajar gitu, sehingga dia mengeksplor banyak hal gitu. Dengan semakin banyak benda-benda yang diberikan kepada bayi gitu ya, kepada mereka pada usia 12 sampai 18 bulan gitu, atau 12 sampai 24 bulan gitu ya, dia akan banyak mengeksplor juga dan menambah pengetahuannya gitu, pengetahuannya. Jadi kognitifnya semakin berkembang gitu. Oke, lalu yang terakhir ada internalisasi skema. Itu ya, berlangsung antara usia 18 sampai 24 bulan. Bayi mengembangkan kemampuan menggunakan simbol-simbol primitif dan membentuk representasi mental yang menetap. Gitu. Misalnya nih contohnya, bayi melihat tutup korek api yang sedang dibuka dan ditutup. Tahu ya korek api pemantik api itu yang cetak, cetek, cetak, cetek gitu ya. Yang ada tutupnya kan diginiin kebuka, diginiin tertutup gitu ya. Kemudian bayi menirukan peristiwa itu dengan membuka dan menutup mulutnya. Dia udah bisa nih merepresentasikan gitu ya, mengganti, oh kalau itu tutup korek api bisa dibuka tutup, mulutku juga bisa loh gitu, atau mataku juga bisa loh dibuka tutup, buka tutup, buka tutup gitu, dengan irama yang bersama. Itu adalah internalisasi skema. Oke, mungkin sekian aja sharing dari saya pada hari ini gitu. Adakah yang masih kurang jelas atau ada yang pengen ditanya dari teman-teman terkait dengan kuliah kita pada pagi hari ini? Kalau misalnya belum ada, saya minta sedikit dong diulas tadi kira-kira perkembangan kognitif hari ini, perkembangan kognitif bayi pada hari ini, kita tadi membahas apa aja? Ada yang bisa mengungkapkan kembali, silakan. Jadi tadi kita ngebahas ada tahapan dari 6 tahapan yang menurut Yase. Yang tadi ada refleks sederhana, yang kedua ada kebiasaan pertama dan reaksi sekuler, yang ketiga reaksi sekuler sekunder, koordinasi reaksi sekuler sekunder, yang kelima ada reaksi sekuler tersier, yang keenam ada internalisasi skema. Terus ada skema itu tadi adalah tindakan atau representasi mental yang mengorganisir pengetahuan. Ya, oke, baik. Terima kasih karena sudah mendengarkan kuliah saya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bisa teman-teman lebih pahami gitu ya, bisa diserap dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita kan, karena kita adalah orang-orang psikologi gitu, nanti kalau ketemu dengan bayi-bayi yang berada di sekitar kita gitu, kita bisa sambil mengamati apa yang terjadi pada perkembangan bayi itu gitu ya. Salah satunya adalah perkembangan kognitif. Oh, berarti kalau pada usia segini harusnya udah bisa apa gitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan mungkin ada bayi-bayi yang perkembangannya tidak sebaik itu gitu ya. Bukan karena apa-apa, tapi ternyata karena kurang diberikan rangsangan atau stimulusnya yang kurang. Jadi teman-teman nanti bisa sambil membantu gitu ya. Misalnya ada adiknya atau siapa. Oh, berarti untuk supaya dia perkembangan kognitifnya menjadi lebih baik, menjadi lebih optimal gitu. Oh, kita harus nambahin stimulusnya nih, ngajakin dia main misalnya ya, menambahkan informasi baru sehingga membantu perkembangan kognitifnya menjadi lebih baik. Itu sih harapan saya. Jadi kita juga jadi bisa menjadi lebih peduli gitu ya terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita dengan kita belajar ini. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan mampu diterima dengan baik oleh teman-teman gitu ya, mampu bermanfaat dan bisa dipakai untuk kehidupan sehari-harinya minimal gitu. Bagus lagi kalau teman-teman bisa mengembangkan dari apa yang sudah saya sampaikan dan mencari informasi tambahan. Mungkin cukup sekian kuliah saya pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya gitu ya dan atas partisipasinya. Sampai ketemu lagi di pertemuan kita yang akan datang dengan tema yang terkait dengan perkembangan bayi lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Demikianlah video unjuk diri saya sebagai dosen pada bidang pengajaran.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.